Shalom jemaat Tuhan. Mari sebelum kita mengikuti ibadah hari ini, kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur, berterima kasih buat kebaikan Tuhan, buat penyertaan Tuhan, buat pimpinan dan pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kami, yang kami boleh rasakan sampai saat ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan dan kami boleh melihat bahwa kebaikan dan kasih Tuhan begitu besar dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk kami memuji, menyembah Tuhan, untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena kami percaya Bapa, di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan mengandung janji, mengandung kekuatan Tuhan. Untuk kami bisa menghadapi kehidupan di saat-saat ini Tuhan. Tuhan berkati setiap para pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan ibadah hari ini Tuhan, kiranya berkati. Begitu juga untuk hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Tuhan berkati Tuhan. Terlebih bagi setiap kami Tuhan, jemaat-Mu Tuhan yang mendengarkan Tuhan, firman-Mu Tuhan. Kami boleh menyiapkan hati kami boleh membuka hati kami Tuhan untuk menerima setiap kebenaran firman-Mu itu Tuhan. Sehingga kami makin hari makin diperbaharui, makin hari kami makin serupa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap beribadah Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Ku selalu selalu
Hanya bagi Tuhan.
yang duduk di tanah. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tanah. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Katakan ku nyanyi Hosana. Aku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tanah. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari sembah Tuhan. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tanah. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kau langsung menguatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kau langsung menguatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesus. Katakan ku angkat tanganku, angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat
angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya.
terimalah korban seluruh yang mengalir di hatiku bagai persembahanku yang mengalir di hatiku yang mengalir di hatiku yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Bapak Ibu Saudara sekalian, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur, berterima kasih buat setiap berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah percayakan bagi setiap kami, buat setiap penyertaan, dan Tuhan cukupkan segala sesuatunya. Dan saat ini Tuhan, dengan hati yang bersyukur, kami ingin memberikan sebagian dari apa yang Kau telah beri bagi kami Tuhan. Kami ingin kembalikan guna hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami siap Tuhan membawa persembahan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian dapat memberikan persembahan melalui nomor rekening berikut ini. Bapak Ibu juga dapat menabur untuk pembangunan Ambon melalui rekening berikut. Gembala dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada nama-nama yang tertera di layar. Salam Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat hari Minggu. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya undang Bapak Ibu untuk berdoa bersama dengan saya. Bapak yang makasih, puji dan syukur kami aturkan kepadamu karena pada hari ini, hari yang dijadikan Tuhan, kami bisa bersekutu dengan saudara seiman kami untuk memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus Engkau yang singkapkan firman-Mu, nyatakan bagi kami, Kau yang buat kami mengerti isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu, untuk hamba-Mu bisa menyampaikan isi hati-Mu kepada setiap umat-Mu Tuhan. Kami percaya bahwasanya lewat firman ini kami dikuatkan, kami dibangkitkan, kami disadarkan, dan kami terus menjadi terang bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saya beri judul diutus untuk menjadi terang. Firman Tuhan diambil dalam Yeremia 1 ayat 4 sampai dengan 10. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi-nabi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai bicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku,
Sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, kita hari ini akan mendengar bagaimana Tuhan mengutus Yeremia untuk menjadi nabi atasnya. Yeremia adalah seorang yang dipanggil Tuhan untuk menjadi juru bicaranya Tuhan, dan tugas dari Tuhan adalah tugas yang sulit bagi Yeremia. Mengapa demikian? Karena Yeremia harus menyampaikan tentang penghukuman Tuhan atas bangsa Israel. Yeremia harus menyampaikan tentang kecaman Tuhan kepada orang Israel yang sudah jatuh ke dalam penyembahan ilah lain. Yeremia harus mengecam nabi-nabi palsu. Dan Yeremia juga harus mengajak bangsanya untuk bertobat, bangsanya untuk memperbaharui hati dan hidup bagi kemuliaan Tuhan. Itu bukan satu hal yang mudah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Namun Yeremia dipanggil, ditetapkan dan diutus oleh Tuhan. Karena pemberitaan kebenaran tersebut, Yeremia mengalami banyak kesusahan. Ia dibenci oleh bangsanya sendiri. Ia disalah mengerti oleh bangsanya. Ia dibenci oleh rajanya. Bahkan ia harus dipenjara oleh karena tugas yang Tuhan berikan baginya. Sebagai nabi bagi bangsanya. Namun bukan hanya itu, Yeremia juga diberikan tugas oleh Tuhan untuk mengatakan bahwa Allah mengasihi bangsa Israel. Dan bahwa Allah memberikan keselamatan bagi bangsanya. Bapak Ibu, kita hari ini akan melihat bagaimana Tuhan mengutus Yeremia. Tuhan memanggil Yeremia dan mengutus Yeremia menjadi nabi. Kita baca dalam ayat 5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan. Dikatakan Tuhan berkata kepada Yeremia, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Tuhan sudah mengenal Yeremia jauh sebelum Yeremia dibentuk di dalam rahim ibunya. Dan bukan hanya itu, tapi Tuhan mengatakan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Tuhan sudah melayakkan Yeremia, bahkan sebelum Yeremia keluar dari kandungan ibunya. Dan di sini dikatakan lagi bahwasanya, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan sudah memilih Yeremia. Tuhan sudah menetapkan Yeremia sebagai nabi bagi bangsa-bangsa. Jauh sebelum Yeremia lahir, Tuhan sudah memiliki rancangan bagi Yeremia. Rancangan di dalam kekekalan bahwa ia akan menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi Tuhan memilih Yeremia bukan karena Tuhan melihat seluruh bumi lalu Tuhan mencari orang yang paling tepat untuk menjadi seorang nabi. Tidak. Bukan karena Tuhan lihat-lihat seluruh bumi lalu Tuhan mencari orang yang qualified, berkualifikasi untuk menjadi seorang nabi dan Tuhan menentukan Yeremia, kamu sepertinya tepat menjadi nabi. Bukan seperti itu. Namun sebelum Yeremia dikandung dalam rahim ibunya, di dalam kekekalan Tuhan sudah memilih, menguduskan dan menetapkan Yeremia sebagai nabi bagi bangsa-bangsa. Itulah pemilihan Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian atas Yeremia. Dan saya percaya Tuhan juga sudah menentukan tujuan kita jauh sebelum kita dilahirkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Itulah Tuhan kita. Pemilihan Tuhan atas Yeremia bukan berdasarkan sesuatu yang berdasarkan hikmat manusia. Bukan, tapi berdasarkan penetapan daripada Tuhan. Tuhan tahu bagaimana ia akan memakai kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga kita hidup di bumi ini ada karena suatu tujuan yang sudah ditetapkan Tuhan. Tuhan tahu bagaimana ia akan memakai kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita lihat dalam Roma 9 ayat 21. Dikatakan, apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia
dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa. Tuhan yang membentuk kita, Tuhan membentuk kita. Tuhan juga berhak menentukan tujuan untuk apa kita ada di bumi ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat sepanjang kisah di Alkitab, kita lihat bahwa Tuhan selalu memilih seseorang. Tuhan selalu mengutus seseorang. Kalau kita lihat bagaimana Musa dipilih dan diutus Tuhan, saya percaya juga jauh sebelum Musa itu dilahirkan, Tuhan mempersiapkan Musa untuk pada akhirnya Musa siap untuk mengerjakan suatu tugas yang Tuhan percayakan baginya. Kita lihat dalam Keluaran 3 ayat 10 sampai 12. Keluaran 3 ayat 10 sampai dengan 12. Demikian firman Tuhan. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Ayat 11, tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan mengutus Musa, Tuhan mengutus Yeremia. Dan kalau kita lihat dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 15 sampai 16, kita akan melihat bagaimana Tuhan juga mengutus Paulus melalui Ananias. Kita lihat dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 3, bagaimana Paulus dan Barnabas itu diutus oleh jemaat di Antioquia. Pengutusan Tuhan masih terus berlangsung dari dulu sampai sekarang. Dan sampai selama-lamanya sampai Yesus datang kedua kali. Kisah ini terus berlanjut Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kalau kita lihat bahwasanya Tuhan mengutus Yeremia, polanya sama Bapak Ibu Saudara sekalian, prinsipnya sama. Sebagaimana Tuhan mengutus Musa, sebagaimana Tuhan mengutus Paulus, sebagaimana Tuhan mengutus Barnabas. Dan saya percaya polanya juga sama, sebagaimana Tuhan mengutus Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Memang tidak kita semua dipanggil Tuhan secara khusus untuk melayani di rumah Tuhan. Sebagai pendeta, sebagai penginjil dan lain sebagainya Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita lihat pengutusan Yeremia adalah pengutusan yang spesial, yang khusus. Dipanggil Tuhan, diutus Tuhan untuk menjadi nabi. Namun saya percaya ada satu pengutusan yang umum bagi kita. Yaitu sebagai orang percaya, kita harus menjadi orang percaya yang menjadi terang. Menjadi orang percaya yang useful, yang berguna dalam hidup ini. Saya percaya dimanapun Bapak Ibu Saudara ditempatkan Tuhan, maka di situ ada maksud Tuhan, maka di situ ada rencana Tuhan, maka di situ ada tujuan Tuhan. Kenapa Bapak Ibu Saudara sekalian ditempatkan di tempat tersebut, Bapak Ibu Saudara sekalian? Ketahuilah bahwa kita sudah dipilih Tuhan. Ketahuilah bahwa kita diutus Tuhan di bumi ini untuk menjadi terang. Untuk menjadi terang Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak semua orang diutus untuk menjadi penginjil atau pendeta. Namun saya percaya dimanapun Bapak Ibu Saudara sekalian ditempatkan. Di tempat formal, kedokteran, pemerintahan dan lain sebagainya. Atau di sektor informal. Bahkan sebagai ibu rumah tangga. Kalau Bapak Ibu menyadari bahwasanya kita ada di satu tempat bukan kebetulan. Kita harus berguna Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita harus menggenapi rencana Tuhan. Mari kita lihat apa respon Yeremia. Di ayat ke-6 kita lihat. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai bicara, sebab aku ini masih muda. Bapak Ibu Saudara sekalian, respon Yeremia mirip dengan respon Musa. Pada saat Tuhan mengutus Yeremia, maka Tuhan katakan, aku tidak pandai bicara Tuhan, sebab aku ini masih muda. Apa yang dikatakan Yeremia memang benar. Dia tidak sedang merendahkan diri. Tidak. Dia memang berkata dengan jujur. Dia memang berkata dengan berkaca pada dirinya sendiri. Dan itu memang benar. Dia masih muda. Memang benar dia masih muda. Dia tidak berpengalaman. Memang benar dia tidak berpengalaman. Dia tidak pandai bicara. Memang benar dia tidak pandai bicara. Memang benar Bapak Ibu Saudara sekalian. Namun ketahuilah bahwa memang dia bukan orang yang tepat menurut hitung-hitungan manusia. Dia bukan orang yang tepat menurut hitung-hitungan manusia. Tapi dia orang yang tepat
menurut Tuhan. Pasti ada orang yang lebih berpengalaman, lebih pintar, lebih tepat, lebih hebat dibandingkan Yeremia saat itu. Namun Tuhan memilih Yeremia. Bukan karena apa yang dia bisa, bukan karena kekuatan dia, bahkan justru dalam kelemahan dia dipilih Tuhan. Dia dipilih Tuhan. Saya memiliki kesaksian Bapak Ibu Saudara sekalian, pada suatu saat saya diberikan tugas yang sangat berat oleh seseorang. Dan saya menerima tugas tersebut namun dengan satu perasaan tidak mampu. Karena begitu berat tugas tersebut. Dan saya katakan kepada orang tersebut bahwasanya setelah kita bertemu beberapa kali, setelah kita berdoa beberapa kali, saya katakan bahwasanya ini sangat berat, saya tidak bisa. Karena pada saat itu saya juga baru masuk dalam bidang pelayanan. Dipercayakan satu hal yang menurut saya sangat berat. Tapi pendeta tersebut justru pada saat saya mengatakan, this is so hard, saya nggak mampu. Saya katakan dengan jujur, karena memang saya nggak mampu. Saya baru masuk dalam bidang pelayanan tahun 2012, artinya dalam pelayanan full time 2012. Dan saya rasa tidak mampu. Namun pendeta tersebut di luar dugaan, dia malah tersenyum. Dia tersenyum dan dia sepertinya dia justru berpikir mungkin ini orang yang tepat. Dan dia berdoa buat saya. Dan saya merasakan bagaimana Tuhan terus membimbing dan Tuhan terus menyertai saya untuk melakukan banyak tugas yang menurut saya tidak mampu. Dan demikian juga dengan Yeremia, dia mengatakan saya tidak mampu, saya tidak pandai bicara. Namun Tuhan sudah memilihnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketahuilah bahwa Tuhan tidak mencari orang yang hebat Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan tidak mencari orang yang luar biasa. Tuhan tidak mencari orang yang punya kemampuan sangat luar biasa. Tapi Tuhan mencari orang yang bersedia untuk dipakai Tuhan. Tuhan mencari orang yang available. Tuhan mencari orang yang mau dipakai Tuhan. Mau memberikan dirinya bagi Tuhan. Kita ingat pada peristiwa 5 roti dan 2 ikan. Untuk memberi makan 5.000 orang. Di situ tidak banyak yang menyediakan diri untuk menjadi alat Tuhan memberi makan 5.000 orang. Hanya seorang anak kecil yang memiliki 5 roti jelai. 5 roti jelai adalah 5 roti yang tidak berharga. 5 roti bukan 5 roti yang luar biasa, enak, mahal dan lain sebagainya. 5 roti jelai. Dan anak itu punya 5 roti jelai dan 2 ikan. Tapi itu semua diberikan kepada Tuhan. Dan luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan pakai 5 roti dan 2 ikan dari anak kecil ini. Untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahwasanya Tuhan bisa pakai diri kita apa adanya. Asal kita berikan diri kita kepada Tuhan. Tuhan pakai kita untuk kemuliaannya jadi berkat bagi banyak orang. Apa yang ada padamu? Mungkin Anda mengatakan aku tidak punya apa-apa yang bisa diberikan Tuhan. Tapi satu hal yang saya percaya bahwasanya Bapak Ibu Saudara sekalian mempunyai diri yang bisa diserahkan bagi Tuhan. Untuk dipakai bagi Tuhan. Maka kita harus seperti Yeremia. Kita mengatakan tidak pandai bicara. Tidak bisa. Tapi kita percaya bahwa Tuhan akan memampukan kita. Dan bagaimana respon Tuhan? Kita lihat dalam ayat 7. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, firman Tuhan kepada Yeremia, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan mengatakan jangan katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, siapapun, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian, walaupun perasaan dan kelemahan dan ketidakmampuan membuat kita bersikap rendah diri mungkin. Namun dalam melakukan pekerjaan pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita, Tuhan mengatakan haruslah engkau pergi. Haruslah engkau menyampaikan apa yang kuperintahkan padamu. Artinya apa? Jangan kita mundur karena ketidakbisaan kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan kita mundur. Jangan kita mengatakan saya tidak sanggup, saya mundur. Pekerjaan ini begitu besar. Tidak. Seorang hamba Tuhan, kita semua hamba Tuhan.
Kita nggak boleh mundur untuk melakukan apa yang Tuhan percayakan bagi kita. Dan Tuhan katakan dalam ayat 8, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan tahu bahwa di hadapan Yeremia, itu banyak orang yang akan beroposisi dengan dia. Banyak orang yang akan melawan dia. Bahkan raja pun melawan Yeremia. Bahkan banyak orang yang tersinggung karena Yeremia menyatakan kebenaran. Namun Tuhan mengatakan jangan takut. Sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Bapak Ibu Saudara sekalian, jika seorang raja itu mengutus prajurit untuk maju ke medan pertempuran, raja tersebut tidak beserta dengan prajurit tersebut. Prajurit tersebut akan maju. Hanya mendapat blessing dari raja tersebut. Demikian juga dengan seorang presiden mengutus duta besar. Presiden tersebut tidak ada bersama dengan duta besar tersebut. Ada di bangsa di mana duta besar tersebut diutus. Namun berbeda dengan Tuhan kita. Tuhan kita mengutus, namun Tuhan kita mengatakan, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau. Tuhan kita mengutus kita, namun Tuhan kita juga bersama dengan kita. Tuhan kita menyertai kita. Mengapa Tuhan menyertai kita? Karena Tuhan tahu di hadapan kita ada banyak bahaya. Karena Tuhan tahu di hadapan kita ada banyak ancaman. Namun Tuhan berjanji akan melepaskan kita. Aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Jika Tuhan mengutus seseorang, Ia pasti menyertai seseorang. Ia pasti menolong seseorang. Ia pasti menyemangati seseorang. Dan Ia pasti selalu ada bersama dengan orang tersebut. Berbeda dengan Yunus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada saat Yunus diutus Tuhan ke Niniwe. Tapi Yunus tidak ke Niniwe. Dia menyimpang. Dan Tuhan tidak menyertai dia. Dan dia harus sampai masuk ke dalam ikan besar. Namun orang yang diutus Tuhan dan dia taat, Tuhan pasti menyertainya. Lalu kita lihat di ayat ke-9. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Tuhan tahu bahwa Yeremia tidak pandai berbicara, itu kenyataan, itu fakta. Tapi Tuhan, ayat 9, Tuhan menjamah mulut Yeremia. Tuhan menaruh perkataannya di mulut Yeremia. Sehingga yang diperkatakan Yeremia adalah perkataan Tuhan. Kita lihat Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan memampukan Yeremia. Kalau kita lihat bagaimana Tuhan mengutus murid-muridnya dalam Matius 10 ayat 19. Tuhan mengatakan, Matius 10 ayat 19, apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Wow. Pada saat murid-murid tidak bisa berkata-kata, maka pada saat itu juga perkataanku akan dikaruniakan kepadamu. Dan engkau bisa berkata-kata sesuai dengan hikmat daripada Tuhan. Itu penyertaan Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu penyertaan Tuhan. Kita pada waktu kecil mungkin kita disuruh oleh orang tua kita ke satu tempat, beli sesuatu. Lalu kita sering bertanya, Mama, Papa, nanti ngomongnya seperti apa? Ngomongnya seperti apa? Biasanya orang tua kita memberikan petunjuk, nanti ngomongnya seperti ini ya. Beli ini, kalau masih sisa dan lain sebagainya. Tapi Tuhan mengatakan bahwasanya just go, pergilah. Gak perlu dihafal. Nanti hikmat Tuhan akan ada padamu. Perkataan Tuhan akan ada pada perkataanmu. Itulah Tuhan kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan itulah tanda bahwa Tuhan menyertai kita semua. Tuhan akan meluputkan kita dari mara bahaya. Tuhan pasti memampukan orang yang dipilihnya. Dan ayat 10 dikatakan, ketahuilah pada hari ini, pada saat Tuhan mengutus Yeremia, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Pada hari ini, aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa
dan atas kerajaan-kerajaan. Luar biasa. Kalau kita mendengar seperti ini mungkin kita berpikir, Yeremia diangkat Tuhan atas bangsa-bangsa, atas kerajaan-kerajaan. Kedengarannya hebat. Namun ketahuilah Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa pada saat Tuhan mengatakan seperti ini, Yeremia tetap hanya menjadi seorang imam yang miskin dan hina. Dia bukan diangkat untuk menjadi seorang raja. Dia bukan diangkat untuk menjadi seorang yang punya kekuasaan atas bangsa-bangsa atau kerajaan-kerajaan. Bukankah itu yang seringkali diimpikan oleh seseorang yang melayani Tuhan? Dengan satu motivasi yang salah. Dia akan mendapatkan sesuatu, namun kata Tuhan tidak. Namun dia diangkat bukan untuk menjadi raja dan memerintah dengan pedang atas kerajaan-kerajaan, bukan. Tapi dia diangkat sebagai nabi untuk bertindak dengan kuasa firman Allah. Bertindak dengan kuasa firman Allah. Pada saat kita mau dipakai Tuhan, pada saat kita mau menjadi terang, pada saat kita mau menyatakan kebenaran, maka sesungguhnya kita berdiri atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara ditempatkan, apabila Bapak Ibu Saudara sekalian mau, di situ mau jadi wakil Tuhan, maka Tuhan akan mengangkat Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada suara kenabian, mungkin di kantor Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin di lingkungan di mana Bapak Ibu Saudara sekalian ditempatkan. Kita dipilih Tuhan untuk menyatakan suara Tuhan bagi dunia ini. Dan dikatakan, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Yeremia diutus Tuhan untuk mencabut dan merobohkan, membinasakan dan meruntuhkan berhala dan kejahatan lain yang ada di dalam bangsa Israel. Supaya bangsa Israel bertobat. Dan pada saat bangsa Israel bertobat dikatakan, Yeremia diutus untuk membangun dan menanam. Artinya membangun yang baik. Memperkenalkan dan menegakkan hal-hal yang baik, kebenaran di atas bangsa Israel. Itu pula yang saya percaya ada pada kita. Kita diutus Tuhan untuk menyatakan hal ini. Untuk mencabut dan merobohkan, membinasakan dan meruntuhkan yang tidak benar. Dan namun untuk membangun dan menanam satu hal yang benar, kebenaran, firman Tuhan. Hal-hal yang baik harus dibangun. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lihat pada ayat ke-19. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikian firman Tuhan. Mereka, Yeremia diperangi oleh banyak orang. Dimusuhi oleh banyak orang. Seorang pemberita kebenaran bukan menjadi seorang yang populer. Karena seorang pemberita kebenaran akan banyak disalah artikan. Kebenaran banyak tidak disukai oleh banyak orang. Di dalam dunia yang fasik ini, dunia yang menolak kebenaran, pada saat kita menyatakan kebenaran, maka ada orang-orang yang akan memusuhi kita. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak dapat mengalahkan engkau. Ini janji Tuhan. Sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Tuhan menyertai kita untuk melepaskan kita. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya bahwa hari ini mungkin ada di antara kita yang diutus Tuhan secara khusus untuk melayani Tuhan. Mungkin sebagai nabi, mungkin sebagai hamba Tuhan, sebagai penginjil dan lain sebagainya. Lakukanlah itu dengan satu kepercayaan bahwa kita dipilih Tuhan sejak semula, sebelum kita dijadikan dalam rahim ibu kita. Bahwa Tuhan sudah menetapkan dan ketetapannya tidak pernah salah. Dia memilih kita di dalam kekekalan. Dan mungkin kita tidak secara khusus dipanggil Tuhan untuk menjadi pendeta mungkin, atau hamba Tuhan, penginjil dan lain sebagainya. Namun saya percaya ada panggilan yang juga secara umum, panggilan yang juga tidak kalah bermaknanya. Bagaimana kita menjadi terang di tempat kita ditempatkan oleh Tuhan. Mari kita semua Bapak Ibu Saudara sekalian meresponi panggilan Tuhan dan melakukannya dengan setia. Saya percaya kalau kita setia untuk meresponi panggilan Tuhan, maka akan ada satu kemuliaan Tuhan dinyatakan. Akan ada satu berkat Tuhan yang tercurah bagi orang-orang yang kita layani. Mari kita setia untuk melakukan panggilan Tuhan tersebut. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk setiap firman yang Kau berikan bagi kami. Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami percaya bahwasanya firman-Mu ya dan amin. Kami percaya bahwa firman-Mu akan tepat sasaran. Bahwa firman-Mu
adalah jawaban bagi setiap keraguan-raguan, ketakutan, kebimbangan, atau ketidakmengertian kami, atau keacuhan kami. Firman-Mu Tuhan adalah segalanya Tuhan. Dan hamba berdoa, biar setiap kami Tuhan yang mendengarkan firman-Mu Tuhan, maka kami akan menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebagaimana Engkau mengutus Yeremia, kami percaya bahwasanya Engkau mengutus kami semua ada di dunia ini Tuhan, untuk menjadi terang, supaya kemuliaan Tuhan tampak Tuhan lewat kehidupan kami di bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Memberkati dan lindungi, sinari dengan wajah-Nya dan beri karunia. Tuhan hadapkan wajah-Nya dan beri aman. Tuhan berkati dan lindungi, sinari dengan wajah-Nya dan beri karunia. Tuhan hadapkan wajah-Nya dan beri Saudara, mari kita akhiri ibadah pada hari ini. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Mari jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Puji Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh mengakhiri ibadah pada hari ini. Oleh kebaikan Tuhan, kami boleh menerima segala yang terbaik dari Tuhan Yesus, tambah-tambahkan hikmat yang dari atas dalam hidup kami, supaya hidup kami tidak terseret, tidak terpengaruh oleh hikmat-hikmat yang lain yang bukan berasal dari Tuhan. Sehingga Tuhan boleh leluasa menjadikan hidup kami menjadi terang yang bersinar, bercahaya di tengah kegelapan, di tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk ibadah hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sekarang saudara-saudaraku yang kekasih, angkat kedua tanganmu dan bukalah hatimu. Dan terimalah rahmat dan berkat Allah yang melimpah yang berasal dari surga. Tuhan Yesuslah yang memberkati ibu bapa saudara-saudari sekalian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesuslah yang menjadi sumber berkat bagi kita sekalian. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan Yesus menyadari kita dengan wajahnya dan memberikan damai sejahteranya. Dan sekarang penuhlah damai sejahtera di dalam hatimu, di tengah-tengah keluargamu, seisi rumahmu. Bahkan engkau membawa damai sejahtera kemanapun engkau melangkah dan pergi, bahkan sampai ke ujung bumi. Damai sejahtera Allah dan terang itu menerangi segenap penjuru bumi ini.
Dan sekarang terimalah rahmat dan berkat Allah yang melimpah, kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus, kuasa, pimpinan, persekutuan, dan penghiburan Roh Kudus menyertai saudara-saudaraku sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Semua yang diberkati dalam nama Yesus, mari kita bersama-sama mengatakan amin.